Bagaimana mengatasi syaitan ini? Bagaimana supaya bisa mengalahkan syaitan? Hanya ada satu jalan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar minta pertolongan kepada Allah. Nah, kaitan bila Allah sudah menolong kita, Allah akan mengajari kita cara-cara menolak syaitan seperti yang tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Kalau orang itu kita tadi dijaga oleh Allah, maka ia bisa menolak dengan mengatakan, wahai makhluk terkutuk iblis syaitan, sampai saat ini engkau selalu datang untuk merusak amalku, dan sekarang engkau datang lagi pura-pura mau membaguskan amalku, padahal sebenarnya hendak merusak. Aku hanyalah hamba Allah dan dialah Tuhanku. Jika dia berkehendak, bisa saja menampakkan diriku. Sebaliknya, dia pun kuasa menyembunyikan. Kalau dia berkehendak, bisa saja menjadikanku sebagai orang yang berharga. Tetapi dia juga kuasa menjadikanku sebagai orang yang hina. Itu semua terserah kepada Allah. Aku tidak peduli apakah akan ditampakkan kepada masyarakat ataukah tidak. Masyarakat tidak akan dapat berbuat apa-apa. Nah, wahai syaitan, aku ini kada perlu kayak itu. Masalah aku ini kayaknya jadi orang mulia di tengah masyarakat itu urusan Tuhan. Tuhan bisa memuliakan aku di tengah-tengah masyarakat, tapi Tuhan bisa juga menghinakan aku di tengah-tengah masyarakat. Itu urusan Tuhan. Aku beribadah bukan itu tujuanku. Aku beribadah sebagaimana aku ini hamba Allah. Perkara aku dimuliakannya atau kada, itu urusan Allah, bukan urusanku. Nah, kayak itu kita menjawabnya. Kemudian syaitan kembali datang. Tetap datang syaitan ini kepada orang itu dengan cara yang ketujuh. Dia berbisik, sesungguhnya engkau tidak perlu melakukan amal semacam ini. Karena kalau memang engkau ditakdirkan menjadi orang yang beruntung, maka tidak beramal pun tidak apa-apa. Dan jika engkau ditakdirkan menjadi orang yang celaka, maka amalmu tidak ada gunanya. Nah, yang pertama tadi. Apabila orang itu dijaga oleh Allah, ia akan menolak dengan mengatakan, aku hanyalah hamba. Hamba wajib melaksanakan perintah. Karena sifat perhambaannya, Tuhan lebih mengetahui dengan sifat ketuhanannya. Dia berwenang mengenakan hukum apa yang dia kehendaki. Dia bisa berbuat apa saja yang dia kehendaki. Di samping itu, amal tetap bermanfaat bagiku bagaimanapun keadaanku. Sebab kalau aku orang yang beruntung, maka aku membutuhkan amal agar ganjaranku bertambah banyak. Dan jika aku orang yang celaka, aku pun membutuhkan amal supaya aku tidak mencela diriku. Selain itu, Allah tidak bakal menyiksaku atas ketaatanku kepadanya dalam keadaan bagaimanapun, dan amal itu tidak akan merugikanku. Dalam pada itu, seandainya aku dimasukkan ke neraka dalam keadaan taat, itu lebih aku senangi daripada aku dimasukkan ke neraka lantaran maksiat. Itu jawaban kepada syaitan tadi. Nah, kita melihat kenyataan, ada orang dulu rajin beribadah, rajin nuntut ilmu, bakti kepada kedua orang tuanya, sembahyang selalu berjamaah. Tapi sekarangnya mengaji nang apakah? Sembahyang kada lagi, ke Jumat kada lagi, lawan kuitan durhaka, dulu bakti lawan kuitan. Ini karena godaan bujukan syaitan manusia ini. Entah bujukan nomor berapa, nangkana mungkin nangka 7. Engkau apa ba amal? Mun sudah takdir Tuhan baik, kan pasti baik kina. Nah, itu. Sedangkan janji Allah pasti terwujud dan firman-Nya tentu benar. Allah telah menjanjikan ganjaran kepada orang-orang yang taat. Jadi barang siapa menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan beriman dan membawa ketaatan
niscaya tidak akan masuk neraka dan pasti masuk surga. Bukan karena ia berhak masuk surga lantaran amalnya, melainkan sebab janji Allah yang benar. Sehubungan dengan keterangan ini, Allah Ta'ala telah mengabarkan tentang orang-orang yang beruntung ketika mereka berkata sesudah mereka masuk surga, Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Artinya segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami. Nah, karena itu waspadalah Anda, sebab urusan ibadah adalah sebagaimana Anda lihat dan Anda dengar sendiri. Selain urusan ibadah dapat pula Anda samakan, baik berupa keadaan-keadaan hati maupun perbuatan-perbuatan lahiriah. Selalulah memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala dan mohonlah perlindungan kepadanya. Karena semua urusan berada dalam kekuasaannya dan dialah yang memberikan pertolongan. Tiada daya menyingkir dari maksiat dan tiada kekuatan mengerjakan ibadat jika tidak ada pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Nah, kemudian yang keempat, rintangan keempat, gangguan nafsu. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah, hendak menjadi orang nang abidun, nang ahli ibadat, orang nang istiqamah, orang nang ada punya waktu-waktu khusus beribadah. Misalnya ingin sudah membagi waktunya, ini jam sekian beribadah, jam sekian ini berusaha, jam sekian ini istirahat, jam sekian ini beribadah lagi. Nah, waktu sudah dibaginya. Nah, kawalah disiplin menjalankan itu sulit. Kenapa? Karena rintangannya, halangannya ada 4 perkara. Pertama, halangannya adalah dunia, ekonomi. Kenapa ekonomi? Karena orang nang konsekuen dalam ibadah kepada Allah itunya hati-hati berusaha. Kada kaya nang halal haram semua diambili lagi. Waktu berusaha punnya sedikit terbatas karena takut ibadahnya terganggu. Jadi halangan yang pertama adalah ekonomi yang dilaluinya. Imam Ghazali mengatakan untuk mengatasi itu satu jalan, yaitu zuhud fid dunia. Zuhud fid dunia. Halangan yang kedua, masyarakat, lingkungan. Kita akan sulit disiplin menjalankan ibadah dengan aturan-aturan yang kita buat itu kalau kita masih hidup di tengah-tengah masyarakat yang sering kali mengganggu atau menyibukkan kita. Kalau kita sudah terganggu dengan masyarakat, terganggu dengan lingkungan untuk disiplin dalam ibadah, jalannya hanya satu, uzlah atau khalwat, menjauhkan diri dari masyarakat. Nah, yang ketiga halangannya apalagi syaitan. Syaitan macam-macam memberikan masukan-masukan, memberikan saran-saran kepada kita yang mengganggu ibadah kita. Bagaimana mengatasi syaitan ini? Bagaimana supaya bisa mengalahkan syaitan? Hanya ada satu jalan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar minta pertolongan kepada Allah. Nah, kaitan bila Allah sudah menolong kita, Allah akan mengajari kita cara-cara menolak syaitan seperti yang tadi. Nah, akhirnya yang keempat, yang terakhir, halangan kita untuk bisa disiplin beribadah adalah gangguan hawa nafsu. Nah, jadi yang keempat adalah gangguan nafsu. Bagaimana caranya mengatasi gangguan nafsu ini? Karena kalau kita kada bisa mengatasi, kita kada akan bisa disiplin dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.